Pertanyaan saya akan ajukan kepada Prof. Quraish Shihab. Cukup sederhana, Prof. Pertanyaannya yaitu, apakah ada kejadian spesial atau peristiwa, suatu keajaiban yang dirasakan Prof. ketika menulis tafsir Al-Misbah? Kemudian pertanyaan kedua, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Nah, pertanyaannya ialah apakah ada tantangan yang menurut Prof itu tersulit ketika menulis tafsir Al-Misbah sendiri? Baik ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apa ada kejadian luar biasa dan tantangan ketika mengerjakan tafsir Al-Misbah. Prof. Quraish, ya. Silakan. Saya yakin bahwa semua yang tulus ingin mempelajari Al-Quran pasti dipermudah oleh Tuhan, pasti. Itu kalau kita baca firman-Nya, apa itu? Bukan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Imam Al-Biqai menarik bahwa kata muddakir pada mulanya mutazakir, kemudian taknya dihapus menjadi muzakir, kemudian titiknya dihapus membacakan muddakir untuk mengisyaratkan, untuk mengisyaratkan bahwa upaya walau sedikit selama dibarengi dengan ketulusan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan akan mempermudah yang bersangkutan. Ya. Jadi yang penting itu Anda mau, tidak harus bersungguh-sungguh sehingga habis semua tenaga untuk itu. Tuhan permudah. Dalam konteks mempermudah ini, itu banyak sekali cara. Sebahagian di antaranya tidak dapat dijelaskan depan umum. Itu pesan ulama-ulama, ya kan? Jangan ceritakan itu. Jadi saya hanya bisa berkata, siapapun termasuk saya, termasuk nanti tim yang dibentuk oleh UII untuk merespon itu, pasti dapat kemudahan. Yang penting tulus. Kemudahannya macam-macam. Tadi saya sudah singgung, salah satu kemudahan itu yang kita lihat pada Kiai Bisri. Ya, jadi itu ada. Jangan pernah menduga tidak ada. Hanya saya tidak berani menceritakan. Oke, ya kan begitu ya, Gus Bahaya enggak boleh ya. Ini Pak Gus Bahaya yang lebih tahu. Jadi meneruskan istilah asror. Kalau tradisi ulama itu, innalillahi asroron la ya'rifuhal anbiya, wa innalil anbiya'i asroron la ya'rifuhal ulama, wa innalil ulama asroron la ya'rifuhal awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asror. Asror itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali, saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Nah, kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang, terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek, terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda, dan Allah libatkan. Itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali, karena sebetulnya gak ingat Allah, ingat masalahnya, kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus, malaman makan itu, nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu. Daripada nafsunya itu qabihah, jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati, wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyifati perempuan yang haram. Itu tidak gampang, itu asror. Terpaksa saya bocorkan karena disuruh fakultas itu termasuk asror. Jadi ternyata
nyifati, oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang nggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haram mimma. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram. Wah itu asror. Ini saya bocorkan spesial untuk UI. Mungkin Pak Profesor menambahkan sedikit aja yang asror. Jadi itu memang pesan itu. Nah, saya kira semua orang yang belajar walau sedikit dari ilmu tasawuf kan ada itu ya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Rektor lebih jauh.